Shalom. Senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bulan ini kita masih belajar tentang Rooted with Purpose. Ya, seperti di bulan yang lalu, tapi sekarang kita masuk di bagian part 2-nya. Di bulan lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan punya tujuan ketika memanggil kita, memilih kita, dan menyelamatkan kita. Ada yang dipanggil waktu lagi dalam keadaan bangkrut. Ada yang dipanggil waktu lagi sakit lalu disembuhkan oleh Tuhan. Ada yang dipanggil oleh Tuhan waktu rumah tangganya lagi di ujung tanduk lalu mengalami pemulihan. Ada juga yang saya dengar kena HIV/AIDS dan disembuhkan pulih total ya oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan mau kita tidak hanya berhenti sampai di situ, kita harus setujuan dengan Tuhan, yaitu bahwa Allah memilih kita, memanggil kita, menetapkan kita untuk serupa dan segambar dengan anaknya. Yang setuju katakan amin. Ya, dan kita sudah belajar 7 karakter, diantaranya adalah kita harus memiliki hati yang mau melayani, rela berkorban, yaitu ada kelemah lembutan, ada kerendahan hati, hidup di dalam ketaatan, dan pengampunan juga hidup di dalam kasih. Nah sekarang kita belajar tentang Rooted with Purpose, tentang memiliki hati Yesus Kristus. Bukan hanya tahu isi hati Tuhan Yesus, tetapi juga memiliki hati Tuhan Yesus. Baik, sebelumnya kita lihat gambar ini saudara. Ya, ini adalah karya ciptaan Allah. Ya, saudara bisa lihat di sini Tuhan menciptakan ada malaikat yang tinggal di surga. Kalau kita membaca di dalam Alkitab itu menceritakan bahwa malaikat adalah makhluk roh. Ya, dia punya kekuatan yang luar biasa. Kalau saudara membaca dalam kitab di 2 Raja-Raja, saudara bisa menjumpai salah satu malaikat aja bisa mengalahkan musuh dari orang-orang Israel. Satu kali kerajaan Yehuda diserang oleh kerajaan Asyur, ya, dan orang Israel sedang ketakutan, lalu Raja Hizkia berdoa dan akhirnya Tuhan mengirim 1 malaikat saja. Dan 1 malaikat bisa membinasakan 185.000 orang. Wih, ya saudara, itu luar biasa. Malaikat tinggal di surga, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu ada juga tumbuh-tumbuhan Tuhan ciptakan untuk kita manusia. Ada benda-benda angkasa, matahari, bulan, bintang. Tuhan juga menciptakan binatang dan Tuhan menciptakan kita manusia. Siapa di sini kalau mau didaur ulang jadi binatang ada? Cita-cita nanti kalau aku didaur ulang mau jadi monyet atau jadi beruang, nggak mau ya? Atau mau jadi benda angkasa, mau? Enggak juga. Tumbuh-tumbuhan, mau? Oke. Ada 2 yang keren di sini, yaitu apa saudara? Malaikat dan manusia. Kayak kalau saya boleh tanya, tolong ditampilkan. Iya, ada 2 pilihan di sini. Ya, antara malaikat dan manusia yang tadi saya bilang malaikat itu keren banget, ya kan, bisa terbang kan, wah melayang-layang, bisa menjumpai saudara dalam seketika, bisa mengalahkan musuh-musuh. Saya mau tanya sama anak muda di sini, ini ada nih bro yang ganteng nih, namanya siapa? Perkenalkan, saya Ibu Gembala Sandra Wilan. Kusnadi. Kusnadi, iya. Kusnadi, ya. Kusnadi, kalau saya suruh pilih, kamu mau jadi malaikat atau jadi manusia? Jawab dengan mantap. Jadi manusia. Bagus sekali. Alasannya apa?
Karena bisa melakukan apa saja. Jadi kayak Superman gitu? Enggak? Oke, saya mau tanya lagi nih. Sama Jenika dulu. Ya, Jenika. Jeniko. Jenika, oke. Jenika mau jadi malaikat atau mau jadi manusia? Malaikat keren loh. Manusia aja, Bu. Manusia aja, oke. Kenapa? Bisa. Lagi berpikir. Sementara berpikir saya lanjutkan khotbah saya. Iya, saya dulu pernah berpikir saya juga ingin jadi malaikat, kayaknya enak gitu ya. Punya kekuatan super, tinggal di surga gitu saudara. Tapi ternyata ketika saya mempelajari, jauh lebih keren jadi manusia saudara. Kenapa begitu? Coba kita lihat jawabannya di Ibrani pasal 1 ayat 7 dan juga nanti dibuka ayat 13 sampai 14. Sudah ditampilkan? Ya, saya akan bacakan buat saudara. Dan tentang, apa saudara? Malaikat-malaikat. Ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya, dikatakan apa saudara? Menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Jadi malaikat kedudukannya apa di sini? Ya badai. Apa? Pelayan. Ya dia cuman pelayan. Ayat 13 dan 14-nya juga menegaskan hal ini. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Enggak ada. Ya, ayat 14. Bukankah mereka semua dikatakan apa saudara? Adalah roh-roh yang melayani. Oh, rupanya malaikat hanyalah makhluk roh saja yang tugasnya melayani. Sedangkan manusia jauh lebih keren. Kenapa? Kita buka dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima yang tadi kita baca bersama-sama ya, bersama dengan host kita. Yuk, kalau sudah ditampilkan kita baca bersama-sama karena ini tentang kita manusia. 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, garis bawahi apa? Sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Wow, ada yang mau tepuk tangan tuh? Wah, kenapa tepuk tangan? Apa kerennya? Kalau malaikat itu tugasnya apa tadi? Cuman pelayan. Kalau manusia? Anak. Jadi sebelum dunia dijadikan, sebelum segala sesuatu ada, sebelum tumbuh-tumbuhan, ya benda-benda angkasa, binatang, sebelum itu jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berembuk, berdiskusi. Mereka berkata, kita akan jadikan manusia, kita jadikan mereka anak-anak. Mestinya sorak-sorak dong. Ya, kita ini anak loh saudara. Diangkat jadi anak-anaknya. Sejak rancangannya yang semula. Saya taruh di sini dulu. Jadi Allah ketika menjadi
merencanakan untuk membuat manusia, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, mereka berkata kita akan jadikan manusia lalu kita angkat mereka menjadi anak-anak Allah. Keren ya saudara, ini luar biasa loh. Seharusnya kita begitu bergairah ketika kita tahu kebenaran firman Allah ini. Jadi sifat dasar relasi antara Allah dengan malaikat hanyalah pencipta dengan seorang pelayan saja. Ya, jadi malaikat itu tugasnya hanyalah melakukan apa yang ditugaskan oleh Allah. Ya, mereka adalah makhluk roh yang melayani Allah dengan ketaatan mutlak. Sedangkan hubungan dasar ya manusia dengan Allah itu adalah antara pencipta dengan anak. Ya, jadi dia seperti Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Makanya di dalam doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus yang sangat terkenal apa saudara? Doa Bapa kami. Kita menyebut Allah itu dengan panggilan Bapa. Bapa kami yang ada di dalam surga. Kenapa? Karena memang sebelum dunia dijadikan, rancangan Allah sebelum itu terjadi. Sejak dari semula ketika Allah ingin menjadikan manusia, dia ingin mengangkat setiap manusia menjadi anak-anaknya. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Itu sebabnya Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Supaya apa? Supaya dapat berelasi secara pribadi dengan Allah sebagai seorang anak. Sedangkan hubungan Allah dengan malaikat itu hanya sebatas fungsional saja dan pelayan. Ya. Dan ketika manusia, saudara, menghargai hubungan relasional ini, maka ketika manusia membangun hubungan relasi dengan Tuhan, akan ada kekuatannya yang dilepaskan. Akan ada kuasanya yang dilepaskan. Akan ada berkatnya yang dilepaskan kepada manusia. Akan ada sukacita yang dilepaskan. Ada petunjuk-petunjuknya, ada hikmatnya ya yang diberikan ketika manusia ya membangun relasi dengan Tuhan. Ya. Itu sebabnya ketika kita mengerti ini, kenapa Allah menciptakan manusia dan mengangkatnya menjadi anaknya supaya dapat membangun hubungan relasi yang akrab dengan Allah sebagai Bapa di surga, maka kita harus menjaga dan merawat hubungan itu. Katakan amin. Ada banyak masalah yang terjadi kalau kita membaca di dalam kitab 2 Raja-Raja. Saudara sudah membaca kitab Raja-Raja kan? Ya, sekarang kita sedang masuk di dalam kitab Nehemia. Ya, saudara kan menjumpai ketika raja-raja Israel, baik yang di utara, baik yang di selatan, tidak memelihara hubungan relasional dengan Tuhan, lalu mulai menggantinya dengan menyembah kepada berhala, kepada dewa-dewa yang lain, maka akan terjadi masalah dalam hidup mereka. Ada musuh-musuh mereka yang akan menyerang mereka. Negara yang tadinya aman bisa menjadi kacau. Contohnya adalah pemerintahan kerajaan Salomo. Itu pemerintahan yang sebenarnya luar biasa. Ya, karena Salomo diberikan hikmat, tidak hanya hikmat tetapi juga kekayaan, dan dari bangsa-bangsa lain itu memberkati pemerintahan dari kerajaan Salomo. Ya, pemerintahannya besar sekali saudara. Ya, tetapi sayang ketika Salomo mulai dipengaruhi oleh istri-istrinya yang menyembah berhala-berhala yang lain dan hatinya mulai menyimpang, maka mulailah terjadi ketidakamanan di negaranya. Akibat apa? Cuma gara-gara hubungan relasionalnya dengan Allah itu terganggu. Ya, mulai digantikan dengan penyembahan berhala.
Nah kita anak-anak Tuhan juga harus mengerti ini bahwa ketika Tuhan menciptakan kita manusia, tujuan utamanya supaya kita berelasi dengan Dia. Katakan amin. Dan ketika hubungan ini nanti terganggu, ya bisa banyak masalah terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya mulai perhatikan hubungan relasi kita dengan Tuhan, kita harus jaga dan harus kita rawat dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita melihat dengan lebih jelas ini tentang perbedaan hubungan malaikat dan manusia dengan Allah. Untuk menunjukkan apa? Bahwa manusia itu begitu berharga di mata Allah. Mari kita sama-sama lihat. Iya, seperti ini. Yang pertama dalam intimasi atau kedekatan. Malaikat itu dekat memang dengan Allah tapi hanya sebatas sebagai pelayan. Tapi kalau kita diminta dekat itu sebagai seorang anak gitu ya. Lalu kemudian dalam partisipasi di dalam hati Allah. Kalau malaikat itu ya hanya menjalankan perintah. Dikasih tahu ya dia jalankan dengan satu ketaatan yang mutlak. Tapi kalau manusia itu diminta mengerti hatinya Allah. Manusia itu sebenarnya menjadi kayak teman curhatannya Tuhan gitu. Ya, selain mengerti hatinya Allah, juga diminta manusia untuk bisa bekerja sama dengan Allah. Nah, itu sebabnya ada ayat di sini yang berkata Amos pasal 3 ayat yang ke-7. Ya, coba kita sama-sama lihat Amos pasal 3 ayat yang ke-7. Oke, kita baca bersama-sama 2, 3. Sungguh, dikatakan apa saudara? Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan apa saudara? Keputusannya kepada hamba-hambanya atau para nabi. Jadi sebelum Tuhan bertindak melakukan sesuatu di muka bumi ini, dia akan beritahu itu kepada hamba-hambanya atau para nabinya. Karena Tuhan ingin manusia tuh mengerti isi hatinya, lalu juga menjadi kawan sekerja daripada Allah. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat yang ke-17, yaitu ketika Tuhan ingin menghukum kota Sodom dan Gomora, ya, karena ada begitu banyak keluh kesah orang. Lalu Tuhan ngomong begini, apakah aku akan sembunyikan ya hal ini kepada Abraham? Jadi sebelum Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora, dia beritahu itu kepada Abraham. Dan Abraham yang diberitahu oleh Tuhan bahwa kota Sodom dan Gomora akan dihancurkan dengan belerang, api dan belerang. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Berdoa syafaat. Karena ada Lot di situ keponakannya, jangan sampai Lot juga mati dihukum bersama-sama dengan orang Sodom dan Gomora. Ada sesuatu yang dilakukan oleh Abraham ketika tahu isi hati Tuhan. Dia berdoa. Demikian juga dengan halnya Yunus. Ya, Yunus dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan apa? Orang-orang Niniwe. Jadi orang-orang Niniwe itu dalam kitab Yunus saudara baca, mereka orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan tangan kiri. Artinya tidak tahu membedakan ini jahat atau enggak. Dan itu sebabnya Tuhan ingin menghukum kota Niniwe. Tuhan bilang, aku akan menunggang balikan kota ini kalau mereka enggak bertobat. Dan Yunus tidak suka melihat pertobatan orang Niniwe. Yunus lebih suka melihat orang Niniwe dihancurkan karena mereka jahat kepada bangsa Israel. Tapi Tuhan akhirnya memaksa Yunus ya dengan memakai kapal selamnya yaitu ikan paus. Ya, karena dia coba melarikan diri ya, lalu Tuhan buat badai ya, dan akhirnya dia dibuang ke dalam laut, lalu Tuhan pakai ikan yang besar sekali dan dimuntahkanlah Yunus di kota Niniwe. Lalu dia berkhotbah, kalau dalam 40 hari enggak bertobat kota ini akan tunggang balikan. Rajanya
Ya, dengar itu langsung bertobat saudara, mengajak seluruh masyarakatnya. Ya, sampai binatang-binatang, sampai hewan pun diajak untuk berpuasa. Dan akhirnya Tuhan mencabut SK-nya, yaitu untuk menghancurkan kota Niniwe. Namun 100 tahun kemudian, kota Niniwe kembali lagi melakukan kejahatan. Lalu diutuslah Nabi Nahum. Tapi responnya apa saudara? Mereka menolak berita itu. Dan akhirnya Niniwe dihancurkan dengan banjir, dengan kebakaran, dengan apa lagi? Dengan ada musuh-musuh yang datang menghancurkan dan mereka dipermalukan. Jadi lihat, manusia itu luar biasa. Manusia itu istimewa. Tuhan ingin berbicara dengan manusia, katakan amin. Ya, seperti kepada Samuel yang kecil pun. Ya, Tuhan berbicara kepada Samuel waktu Samuel masih kecil. Itu sebabnya didik anak-anak saudara di dalam takut akan Tuhan, katakan amin. Karena Tuhan pun bisa berbicara kepada seorang anak. Tuhan bisa kasih tahu isi hatinya. Apa yang dia mau sampaikan dan apa yang dia mau supaya manusia lakukan. Jadi kita melihat di sini manusia itu luar biasa. Gereja kita pun begitu dituntun oleh Tuhan. Ya, Tuhan kasih tahu visinya untuk gereja ini, yaitu membangun satu generasi yang menghidupi amanat agung. Ya, itu proyek dari Tuhan. Kita harus sambut, ya, proyek dari Tuhan. Ayo kita mau sama-sama, ya, membangun satu generasi yang menghidupi amanat agung, yaitu memuridkan. Untuk bisa memuridkan, jadi murid dulu. Di gereja kita ada namanya kelompok pemuritan. Dimuridkan di situ baru kita bisa memuridkan. Waktu kita memuridkan, kita sedang memenuhi amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Dulu orang berpikir memenuhi amanat agung harus pergi jauh-jauh. Ke Papua, kemana, enggak usah jauh-jauh. Yang ada di sekitar ini saja kita muridkan menjadi murid Kristus. Katakan amin. Dengan demikian kita sudah memenuhi amanat agung. Bapak Gembala kita juga dapat sesuatu dari Tuhan. Yaitu tentang apa? Tentang tanah pemakaman. Melalui sebuah mimpi. Supaya apa? Supaya jemaat dapat dilayani. Bahkan sampai akhir hidup mereka. Itu Tuhan yang kasih tahu. Ya. Lalu kita mulai berdoa dan sesuai dengan mimpi itu kita dapatkan tanah di daerah Wajo dengan harga 1 miliar lebih dan diimpartasikan kepada jemaat. Ya, nah kalau saudara tahu, oh ini isi hatinya Tuhan, saya mau nangkap isi hati Tuhan, saya ikut mau menabur, saudara akan menjadi kawan sekerja Allah. Amin. Dan saya percaya saudara juga adalah orang-orang yang pasti diberkati oleh Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Ya, jadi tangkap saudara. Yang ketiga adalah hubungan malaikat manusia dengan Allah. Kalau malaikat tujuan akhirnya adalah hanya melayani di dalam kerajaan Allah. Udah, karena memang udah ditetapkan seperti itu. Tapi kalau manusia beda saudara. Ya, yaitu didudukkan bersama-sama dengan Allah. Kita buka Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Ini keren banget saudara. Yuk kita baca bersama-sama Efesus 2 ayat yang ke-6. Baca dengan mantap, amin. Karena ini tentang kita. 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan apa saudara? Tempat bersama-sama dengan Dia. Di mana? Di surga. Kita beri tepuk tangan. Ya, yang kedua adalah Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Bukan hanya didudukkan bersama-sama dengan Dia. Yuk baca bersama-sama 2, 3. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi apa? Imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka katakan apa? Akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya.
Ya saudara, ini luar biasa. Gak usah kecewa, walaupun di tempat lingkungan saudara jadi ketua RT juga enggak. Tapi nanti kita akan memerintah bersama-sama dia sebagai raja. Wow, kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Lihat kiri kanannya, keren loh, kamu akan memerintah. Amin. Jadi jalan agak sedikit bangga. Ya, karena saudara akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Lalu dikatakan menerima warisan. Galatia pasal 4 ayat 5 sampai 7. Malaikat gak dikasih warisan. Woi, malaikat gak dikasih warisan. Tapi saudara kan terima warisan. Galatia pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Nih yang mau dapat warisan, amin. Dah di dunia gak dapat warisan, nama saudara dicoret, udahlah gak usah sakit hati, amin. Nanti di surga ada warisannya. Yang mau dapat warisan baca keras-keras, 2, 3. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, amin, melainkan apa? Anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah katakan, saya adalah ahli waris dari kerajaan sorga. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Amin. Pegang firman Tuhan ini, amin. Pegang erat-erat, jadi bangga jadi manusia. Gak perlu iri, malaikat itu cuma pelayannya kita saja. Bahkan menuntun setiap orang untuk datang kepada Yesus. Kalau saudara bisa ketemu Yesus, berarti ada pelayanan malaikat yang tidak terlihat, yang bisa membawa saudara datang kepada Yesus Kristus. Wah, senang banget ini ya. Jadi apa saudara? Rancangan Allah semula. Waktu mau menjadikan manusia jadi anak Allah. Nah sayangnya, waktu di Taman Eden, manusia diperdaya oleh iblis, oleh si ular itu. Lalu akhirnya mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan. Waktu dia ngambil, dia menjadi hamba dari iblis. Kita kehilangan status dari anak Allah lalu menjadi apa saudara? Budak dosa. Karena ditipu, karena diperdaya oleh iblis. Sehingga gambar Allah menjadi rusak. Lalu manusia mulai menjadi jahat. Kejahatan yang pertama dilakukan adalah oleh Kain. Dia membunuh 1/4 manusia di muka bumi ini. Orang cuma satu kok Bu, si Habel. Lah iya kan manusia pada waktu itu ada Adam, Hawa, Kain, Habel. Jadi kalau dibunuh berarti 1/4 dunia. Ya, Habel, Kain membunuh. Lalu Kejadian pasal 6, manusia makin lama makin jahat. Tapi kita bersyukur. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa? Karena kalau manusia enggak diselamatkan budak dosa, upah dosa apa saudara? Maut. Maut artinya apa? Terpisah dari Allah selama-lamanya. Itu di neraka tinggalnya, bukan di surga. Nah Yesus tidak ingin kita pergi ke sana. Itu sebabnya dia datang ke dalam dunia untuk menebus manusia dan memulihkan gambar Allah yang rusak itu. Supaya nanti kita bisa diposisikan lagi menjadi anak Allah.
Itu sebabnya dia melihat setiap manusia yang sudah di bawah kuasa dosa ini. Ya, yang sebenarnya adalah anaknya. Dia datang ke dalam dunia karena mengasihi manusia yang sekarang sudah menjadi budak dosa itu. Ya. Dan kita bisa melihat di Alkitab bagaimana Yesus berupaya untuk bisa kembali ya memulihkan manusia. Melihat manusia yang orang lain bilang ini gak berharga, tapi lihat Yesus tuh lihatnya berharga. Orang mungkin tutup mata gak mau bergaul. Ya, karena dianggap ini wanita. Salah satunya contohnya adalah perempuan Samaria. Ya. Perempuan Samaria. Coba kita lihat gambarnya. Nah, perempuan Samaria ini ditulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 4. Kalau saudara membaca Injil ini sebagai seorang Yahudi, saudara akan benar-benar memahami bahwa Yesus melihat manusia itu sebagai anaknya. Walaupun dia dikuasai dengan dosa. Tapi Yesus itu melihat manusia itu sebagai anaknya. Yang harus dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan. Itu sebabnya walaupun ada batasan-batasan sosial ya yang berusaha untuk menghalangi, tapi Yesus tembus itu semua. Yesus coba runtuhkan. Ya. Satu batasan apa? Yaitu begini, dengar baik-baik. Seorang pria Yahudi ya tidak boleh berbicara di depan umum dengan seorang wanita asing, nggak boleh. Itu ajaran rabi-rabi. Ya, Yesus termasuk salah satu rabi. Tidak boleh. Kenapa? Satu, untuk menghindari gosip-gosip. Ya, supaya dijauhkan dari segala godaan. Gitu-gitulah mereka punya pengajaran. Jadi kalau kami nih pergi ke Israel pernah ketemu seorang rabi ya atau pria Israel mau foto, nggak boleh bisa di sampingnya. Ini misalnya nih pria Yahudi, saya di sini mau foto, nggak mau dia. Sampai sekarang. Jadi kalau ini pria Yahudi, saya bapak, maka bapak harus ada di sini. Saya nggak boleh ada di samping pria Yahudi. Kenapa? Itu tabu buat mereka. Apalagi di zaman itu. Ya. Jadi kalau lihat gambar ini, Yesus bicara dengan perempuan asing. Ini belum dia punya kenalan ini. Ya, belum bertemanan di Facebook apalagi. Tapi Yesus mau bicara. Kenapa? Karena melihat wanita ini perlu diselamatkan. Yang kedua, batasan sosial apa lagi? Yaitu kalau baca di dalam Yohanes 4 ayat 9, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Musuhan gitu loh, kayak musuhan. Jadi mereka tuh enggak saling bicara, enggak saling tegur sapa. Makanya perempuan Samaria ini heran sendiri dia. Loh kok ada pria lagi, lalu pria Yahudi lagi mau berbicara dengan seorang perempuan yang tidak dikenal, bahkan ya perempuan Samaria. Dia sendiri heran. Dan ketika murid-muridnya kembali sehabis membeli makanan, lalu melihat guru mereka berbicara, apalagi Yesus jabatannya rabi, mereka panggil rabi. Mereka heran. Di Yohanes pasal 4 ayat 27, si guru ini rabi kok bicara dengan seorang wanita di depan publik. Ya, itu tabu. Tapi Yesus coba hancurkan batasan-batasan sosial ini karena ingin menjangkau wanita ini. Ya. Dan kemudian wanita ini bukan wanita baik-baik. Harus sebenarnya dijauhi oleh Yesus. Apalagi Yesus seorang rabi. Dari mana kita tahu dia bukan wanita baik-baik? Ya, coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang 16 sampai 18.
Yohanes 4 ayat 16 sampai 18. Oke, sudah ditampilkan, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, kepada perempuan ini, dikatakan apa saudara? Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu dikatakan apa? Aku tidak mempunyai suami. Dia cuma sampai di situ saja. Tapi Yesus masuk lebih dalam. Yesus tahu karunia pengetahuannya sedang berjalan. Kata Yesus kepadanya, dikatakan apa? Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai berapa saudara? 5 suami. Jadi wanita ini suka laki-laki. Sama dengan Veronica pengmama. Yang suka laki-laki. Yang suka bahasa Inggris lagi katanya. Ya. Bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang ada sekarang padamu dikatakan apa saudara? Bukan suamimu, dalam hal ini engkau berkata benar. Yesus juga udah tahu bahwa wanita ini adalah wanita yang tidak bermoral menurut pandangan baik orang Samaria, baik orang Yahudi. Seharusnya wanita ini dijauhi. Tapi kenapa Yesus mau berbicara dengan wanita ini? Karena wanita ini dilihat oleh Yesus sebagai anak Allah. Yang hanya sekarang dia terjual sebagai budak dosa yang perlu diselamatkan. Puji Tuhannya, wanita ini diselamatkan. Yesus justru memperkenalkan dirinya sebagai seorang Mesias kepada perempuan Samaria ini. Bukan kepada pemimpin-pemimpin agama, bukan kepada para ahli Taurat, tapi justru Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Mesias kepada perempuan Samaria ini. Dan akhirnya wanita ini diselamatkan dan dia menjadi saksi Tuhan. Kita beri kemuliaan. Ya. Jadi kita melihat di sini Yesus melihat perempuan Samaria yang tak bermoral ini sebagai anaknya yang perlu diselamatkan. Kita harus memiliki hati yang sama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, melihat manusia itu loh. Ini orang Yahudi sama orang Samaria musuhan. Kita harus melihat musuh kita sekalipun yang kita benci. Sebagai anak Allah yang perlu diselamatkan. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 4 ayat 35 dalam metafora gandum, Yesus sedang memberikan satu pengarahan bahwa menyelamatkan jiwa itu bukan nanti tetapi sekarang. Yohanes 4 ayat 35 mengatakan demikian. Kita buka slide-nya, oke. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini bukan berbicara tentang padi yang mau dituai atau gandum yang mau dituai. Ladang yang sudah menguning ini berbicara tentang jiwa-jiwa yang siap untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihatlah sekelilingmu. Artinya apa? Yesus sedang mengajak murid-muridnya untuk membuka mata rohani mereka. Bahwa mereka perlu melihat bahwa di sekitar mereka ada jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan keselamatan. Jadi kita perlu peka, sama seperti hatinya Tuhan Yesus Kristus ketika melihat seseorang yang belum percaya kepada Yesus perlu diselamatkan. Karena kalau tidak diselamatkan dia akan binasa. Bukan hanya yang bermoral, tetapi yang bermoral pun perlu diselamatkan. Iya, Petrus disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke rumah Kornelius.
Kornelius itu orangnya yang saleh, banyak berbuat baik, suka memberi sumbangan untuk pembangunan bait Allah pada waktu itu. Kornelius orangnya suka berdoa. Tapi kepada orang yang seperti itu pun Tuhan menyuruh Petrus untuk pergi ke rumah Kornelius. Kasih tahu bahwa sedekahmu udah naik ke sorga. Doamu udah naik ke sorga. Tapi kalau engkau gak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau gak bisa ke surga. Dengar baik-baik nih. Jadi yang perlu diinjili bukan hanya orang yang kelihatannya gak baik-baik saja hidupnya. Tapi orang-orang yang suka beramal, berbuat baik. Tapi kalau dia belum percaya kepada Yesus, itu juga adalah ladang menguning yang harus dituai. Katakan amin. Yang perlu diberitakan Injil. Ya, Petrus utus ke rumah Kornelius. Di situ dia memberitakan Injil. Nanti saudara baca ya, Kisah Rasul pasal yang ke-10. Saudara baca. Kornelius itu orang bagus-bagus, tapi dia tetap harus mendengar berita Injil. Sebab kalau dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan binasa. Sebab satu-satunya jalan ke sorga bukan dengan perbuatan baik kita, tetapi melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan hari itu ketika Petrus memberitakan Injil kepada Kornelius, Kornelius menerima Yesus, lalu Roh Kudus dicurahkan. Jadi saudara, mata saudara harus dibuka untuk melihat di sekeliling saudara. Teman saudarakah, keluarga saudarakah, ya. Dan saudara mulai dengan sebuah doa, katakan sebuah doa. Ada beban yang Tuhan taruh di hatimu untuk mendoakan mereka. Yang kedua adalah setelah Yesus mengajar, satu kali Yesus mengajar di atas bukit, lalu Yesus sudah petang, Yesus mengajak murid-muridnya, ayo kita pergi ke seberang. Karena ada orang khusus, ada orang penting yang harus dijumpai oleh Yesus. Menurut saudara, orang penting itu biasanya pejabat, betul? Apalagi orang yang terkenal, betul? Mungkin orang penting orang kaya, ya, orang punya nama. Ya, atau artis terkenal, wah gitu kan. Wah ini perlu kita jumpai, tapi apa yang terjadi? Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke seberang. Siapa yang dijumpai oleh Yesus? Mari kita buka dalam kitab Markus pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Dikatakan, lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Ini bukan daerah Yahudi. Sekarang wilayahnya ada di Jordania, negara Jordania. Ya. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Dan orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya. Siang malam dikatakan apa saudara? Ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ternyata siapa yang mau dijumpai oleh Yesus? Siapa? Oi, siapa? Orang gila. Udah gitu dalam perjalanan mau ke sana, perahu mereka dilanda oleh badai taufan. Artinya apa? Iblis tidak ingin ya Yesus pergi ke sana dan membebaskan orang gila ini. Orang gila ini ternyata dirasuk oleh roh jahat. Ya, jadi ketika Yesus turun dari atas perahu itu, lalu orang gila itu datang kepada Yesus Kristus. Ya, jadi di dalam dirinya ada keinginan supaya dilepaskan dari ikatan roh-roh jahat. Lalu Yesus langsung mengusir roh-roh jahat itu. Tetapi tiba-tiba ada satu juru bicara dari setan. Jadi setan punya jubir juga, ya kan? Berkata, hai anak Allah, apa urusanmu? Katanya begitu. Dibilang begitu.
Ya, mereka tahu bahwa Yesus ini akan mengusir mereka, ya, dari kehidupan si orang gila ini. Ya. Lalu apa yang kita lihat di sini ternyata betul, ya. Yesus akhirnya membebaskan, tapi sebelum membebaskannya, kita melihat betapa berharganya orang gila ini. Bagi orang-orang di sekitar pria ini mungkin sudah dianggap sebagai orang yang berbahaya, menakutkan, tidak ada harapan, tidak berguna, tidak berharga. Mereka tidak tahu lagi bagaimana menolong, yang bisa mereka lakukan hanyalah menjauhi, mengikat, membiarkannya hidup di tempat yang terasing. Namun Yesus melihat orang gila ini sebagai orang yang berbeda. Dia melihat orang gila ini sebenarnya adalah anak Allah yang tapi sayangnya sudah dikuasai oleh roh-roh jahat yang perlu dibebaskan. Itu sebabnya ketika dia menjumpai orang gila ini, dia membebaskannya. Dan kita melihat betapa berharganya orang gila ini dari ayat yang ke-10, 11, 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Dikatakan begini dari ayat yang ke-10, ini setan yang ngomong ya. Ketika lagi mau diusir oleh Yesus, ini jubirnya dari setan-setan. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya. Katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Jadi sebelum masuk babi, ya, jadi sebelum roh-roh jahat itu memasuki babi, mereka minta izin dulu. Jadi purusim, surat izin masuk, ya, ke dalam diri babi-babi, ya, dan ternyata diizinkan. Ya. Lalu roh-roh itu minta kepada suruhlah pindah. Ayat yang ke-13, Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira berapa saudara? Wow, 2000 jumlahnya terjun ke tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ini si peternak babi pasti rugi besar. Karena berapa babi saudara? 2000. Saya pernah tanya sama volunteer yang ternak babi. Lalu babinya beranak, pinak. 1 ekor anak babi saya tanya berapa? 3 juta. Oh, mahal kali. Itu baru anak babi. Kalau emaknya babi. Kira-kira berapa saudara? Ada yang tahu? Siapa di sini peternak babi? Kita perkirakan 6 juta lah ya. 2 kali lipat lah. Jadi 6 juta dikali 2000 ekor babi. Berapa tuh? Oi, orang perbankan ada enggak? 12 miliar. 12 miliar loh saudara. Kalau saudara disuruh memilih 12 miliar atau orang gila? Ada yang bilang 12 miliar katanya. Aku pilih 12 miliar. Biarkan tuh orang gila tetap gila. Berarti belum memiliki hati Yesus. Ya, jadi kita melihat di sini saudara, betapa berharganya si orang gila ini. Amin. Ya, kalau Yesus sayang, aduh nih babi-babi harganya kalau dijual mahal banget. Ya kan? Udahlah biarin ini orang gila tetap gila. Tapi Yesus gak berkata begitu. Ya, dia usir roh-roh jahat itu sehingga pergi. Ya, dan mengakibatkan 2000 babi aja gak mau dimasukin oleh roh-roh jahat dan mati semua di dalam jurang itu. Dan orang gila itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan buat Allah kita. Kenapa? Karena nyawa satu orang lebih berharga
2.000 babi-babi itu, bahkan lebih dari segala-galanya. Amin saudara, seperti yang disampaikan minggu lalu oleh Bapak Gembala, nyawa satu manusia lebih berharga dari segala-galanya. Jadi kita perlu punya hati yang sama seperti dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat slide-nya selanjutnya. Ya, di mana kita harus memiliki hati yang sama dengan Tuhan Yesus. Dalam Matius 9 ayat 36 dikatakan demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi setiap kali Yesus melihat kerumunan orang, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Karena dia melihat anak-anaknya sekarang sudah dikuasai oleh dosa. Jadi itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari manusia. Next, ketika Yesus melihat orang banyak yang lelah dan terlantar seperti domba tanpa gembala, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan belas kasihan Yesus dikatakan bukan sekedar perasaan iba, tetapi tindakan nyata untuk memulihkan dan menyelamatkan. Dan saya ingin katakan bentuk tertinggi dari kasih Yesus kepada manusia. Kalau kepada perempuan Samaria ini, dia memperkenalkan dirinya sebagai Mesias, kepada orang gila di Gerasa dibebaskan dari perbudakan dari roh-roh jahat. Tetapi kasih Yesus yang paling tertinggi untuk kita semua adalah ketika dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Amin. Dan dia mati, lalu dia dikubur, dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia berkata kepada murid-muridnya dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-47. Kita baca ayat ini bersama-sama karena ini adalah kabar baik buat kita semua. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan lagi dalam namanya, katakan apa saudara? Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Pengampunan dosa harus disampaikan. Yesus datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa manusia supaya kita yang terikat dengan dosa bisa diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat dia. Dan cara untuk menjadi anak Allah ada di dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Boleh ditampilkan buat kita semua. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya apa saudara? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Dulu manusia, Allah punya tujuan ketika menciptakan manusia ingin menjadi anaknya, lalu kemudian diperdaya oleh iblis menjadi budak dosa, lalu Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus manusia. Dan kalau kita kembali ingin menjadi anaknya, maka kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Katakan amin. Dan waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dijadikan anak Allah, lalu juga kita dibenarkan. Roma 5 ayat yang pertama katakan demikian. Roma 5 ayat yang pertama. Jadi waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara jadi anak Allah, saudara juga tidak hanya jadi anak Allah, tetapi saudara dibenarkan. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan yang luar biasa, 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan,
Tidak hanya dibenarkan, tetapi kita juga akan dijadikan ciptaan yang baru. Baca bersama-sama 2-3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, katakan apa? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan tidak hanya dijadikan ciptaan baru, kita juga dikuduskan. Kolose 3 ayat yang ke-12. 2-3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Katakan apa saudara? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Wih, keren banget saudara, amin. Waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tadinya budak dosa kembali kepada posisi yang semula anak Allah. Lalu saudara dibenarkan, saudara dijadikan ciptaan baru, saudara dikuduskan, dan ingat yang tadi, akan menerima warisan bersama-sama dengan Kristus, akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Itulah yang luar biasa, apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Semuanya itu karena belas kasihan dari Yesus. Dan kalau kita hari ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara juga akan menerima belas kasihannya, amin. Dan belas kasihan itu yang akan menggerakkan saudara. Ketika papi saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dari orang yang malas beribadah, enggak mau berdoa, menghalangi anak-anaknya untuk beribadah. Ketika dia undang Yesus, apa yang terjadi? Hatinya digerakkan untuk melayani. Ketika Pak Wilan dalam keadaan stres, putus asa, mau bunuh diri, tiba-tiba di kamarnya dia merasakan ada hadirat Tuhan yang menerima Yesus. Pikirannya yang ingin jadi orang kaya diubahkan, ingin melayani Tuhan. Semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengalami belas kasihan Tuhan, pasti punya keinginan untuk melayani Tuhan. Amin. Yaitu untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kalau dia sudah diselamatkan, dia ingin agar orang lain diselamatkan. Gak usah pergi jauh-jauh, lihat saja karyawan saudara. Lihat saja anak saudara, lihat saja orang tua saudara. Ya. Lihat saja teman saudara yang sebangku kuliah. Ya, teman di sekolah, teman mungkin di mana saja yang saudara jumpai, kalau mereka dekat dengan kita, itu adalah ladang yang menguning. Tuhan Yesus minta supaya mata kita terbuka untuk membawa mereka datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Tapi sebelum saudara punya itu, saudara harus undang Yesus dalam hati saudara. Ngalami dulu kasih Tuhan itu dalam hidup saudara, amin. Nanti kalau saudara mengalami, dengan sendirinya ada kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus Kristus. Siapa yang mau memiliki hati Yesus, angkat tangannya.